Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah, NIM 1901303040440. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah aplikasi komputer psikologi yang diampu oleh Bapak Fikri SPSI MC. Pada soal pertama diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. HO tidak ada hubungan antara sifat kepribadian Hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, pertama kita copy dulu datanya di aplikasi Excel, kemudian buka SPSS dan di paste, Ctrl V. Setelah muncul nilainya, kita klik variable view dan namanya kita ganti sesuai dengan data tadi. Yang pertama kesepian, terus selanjutnya Hardiness, desimalnya kita ganti jadi 0, dan measure-nya diganti jadi scale. Setelah itu balik lagi ke data view, klik analyze, descriptive statistik, dan explore. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke sebelah kanan, klik plot, centang normality, dan histogram, terus continue. Oke. Setelah itu akan muncul hasilnya. Nah, setelah keluar, kemudian baru kita lihat di tabel test of normality. Untuk mengetahui data kita normal atau tidak, bisa dilihat di tabel Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat hasil signifikannya 0,200. Bisa lihat di tabel histogram. Klik elemen, show distribution curve. Nah, bisa kita lihat berbentuk seperti topi, yang artinya data kita normal. Begitupun dengan Kiki plot, kesepian, dan juga Hardiness. Bulatan atau titik-titik berada di sepanjang garis. Nah, untuk histogram Hardiness, kita coba lihat elemen, show distribution curve. Nah, sama, berbentuk seperti topi juga, yang artinya data kita berdistribusi normal dan asumsi dan atau syarat pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan lakukan uji linearity. Datanya sama seperti yang tadi. Pertama kita klik analyze, compare means, kemudian means, dan variabel kesepian kita pindahkan ke dependent, dan variabel hardiness kita pindahkan ke independent. Kemudian klik option, centang test for linearity, kemudian continue. Oke. Setelah muncul outputnya,
kita lihat di bagian alpha table-nya di bagian signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data kita linear. Nah, dilihat di sini linearity ditarik ke kanan, hasilnya 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, yang berarti data kita linear. Karena kedua syarat atau asumsi telah terpenuhi, yaitu syarat normalitas dan linearitas, maka dapat melanjutkan untuk melakukan uji korelasi produk momen. Caranya dengan klik menu Analyze, pilih Correlate, Bivariate, dan setelah muncul, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita centang percent, total, dan significant correlation. Kemudian klik OK. Nah, muncul hasil korelasinya. Bisa lihat hasil signifikansinya. Jika kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan antara variabel hardiness dengan kesepian. Signifikansinya 0,000, yang artinya terdapat hubungan antar kesepian dengan hardiness. Selanjutnya kita juga melakukan uji korelasi Spearman yang caranya seperti tadi. Pertama kita klik Analyze, Correlate, Bivariate, kemudian centang Spearman dan Pearsonnya dibuang, klik OK. Bisa kita lihat hasilnya sama seperti Pearson tadi, signifikannya 0,000. Kedua, diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. HO tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemuan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Nah, pertama kita copy dulu data yang ada di Excel, kemudian kita buka SPSS dan dipaste. Kemudian klik variable view, untuk namanya kita ganti sesuai dengan data yang tadi. Yang nomor 1 kita ganti menjadi hardiness, nomor 2 kita ganti menjadi kualitas pertemanan. Untuk desimalnya tetap 2 dan measure-nya kita ganti menjadi scale. Setelah itu klik data view, analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu untuk kualitas pertemanan bisa kita pindahkan ke dependent, dan kemudian hardiness kita pindahkan ke independent. Masih loading.
Nah, setelah itu kita klik statistik, kita centang R-square change, descriptive, dan part and kemudian klik OK. Nah, setelah muncul, lihat di tabel deskriptif statistik. Ada main pada kualitas pertemanan dengan N-nya 80 dan hardiness N-nya juga 80. Kemudian juga ada tabel correlation. Nah, kemudian kita lihat di tabel coefficient untuk mengetahui tersignifikansi atau tidak. Kemudian dilihat pada tabel signifikan, jika kurang dari 0,05 artinya tersignifikansi antara hardiness dengan kualitas pertemanan. Nah, di sini kurang dari 0,05. Itu artinya terdapat peranan yang signifikan antara hardiness dengan kualitas pertemanan. Jadi hipotesis nihil kita itu ditolak. Selanjutnya, soal nomor 3, diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. HO tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, pertama kita copy dulu datanya, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Untuk namanya kita ganti menjadi, yang pertama menjadi hardiness, yang kedua menjadi jenis kelamin. Nah, setelah itu untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Kemudian missing pada jenis kelamin. Mohon maaf, pada menu value klik 1 untuk laki-laki, kita tambahkan, dan 2 untuk perempuan juga kita tambahkan. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita ganti measure-nya menjadi scale, dan untuk jenis kelamin measure-nya kita ganti menjadi nominal. Untuk melakukan uji analisis, kita klik menu analyze, kemudian confirmant, kemudian sampel t-test. Untuk hardiness kita masukkan ke tes variabel, dan bagian jenis kelamin masukkan ke grouping variabel. Nah, di sana kan ada tanda tanya. Jadi kita define group. Untuk 1 kita
masukkan 1, untuk grup 2 kita masukkan 2, kemudian continue. Nah, di sini terdapat 2 tabel. Yang pertama kita coba untuk memahami grup statistik dulu. Untuk laki-laki N-nya ada 42 orang dan untuk perempuan ada 38 orang. Nah, untuk independen tadi kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,075 yang artinya lebih dari 0,05 yang artinya data kita homogen. Untuk signifikan total menunjukkan angka 0,452 dan ketentuannya itu hipotesis 0 ditolak atau ada perbedaan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan ini lebih dari 0,05 yang artinya diterima. Untuk soal terakhir, diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. HO tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, pertama kita copy dulu data yang tadi, kemudian buka SPSS dan kita paste pada menu data view. Setelah itu kita klik variable view. Untuk nama kita ganti sesuai dengan data yang kita masukkan tadi, yaitu yang nomor 1 kualitas pertemanan dan yang nomor 2 jenis kelamin. Untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Untuk value untuk jenis kelamin kita value 1 untuk label laki-laki. Kita tambahkan dan kemudian 2 untuk perempuan. Kita tambahkan juga, kemudian klik OK. Nah, untuk measure-nya kita ganti menjadi scale dan jenis kelamin kita ganti jadi nominal. Setelah itu masuk lagi kita ke data view, kita lakukan analisis dengan klik menu analyze, conformant, dependent simple t-test. Kemudian kita masukkan kualitas variabel ke tes kualitas pertemanan ke tes variabel dan jenis kelamin ke grouping variabel. Nah, kemudian klik continue. Oke. Kita tunggu hasil outputnya. Nah, setelah keluar hasil outputnya bisa dilihat pada tabel pertama yang
grup statistik dengan N jumlah laki-laki 42 orang dan perempuan 38 orang. Hasil min atau rata-rata 114,17 dan untuk perempuan 114,42. Langsung kita lihat pada signifikan apakah uji hipotesis independen sampel dites kita tersignifikansi. Jadi hasil signifikansi total yaitu 0,917 yang lebih dari 0,05 yang artinya hipotesis nihil kita diterima.